Ini udah kelihatan kan, guys? Sudah? Oke. Jadi di sini aku bakal mulai bahas dari yang kesetimbangan dulu. Oke, jadi mulai dari satu. Pertama, dari materinya dulu. Kesetimbangan tuh rumusnya cuma dua, yaitu sigma tau atau torsi sama dengan 0, dan sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F-nya ini bisa dibagi, kalau misalnya dia tuh punya dua proyeksi sumbu, bisa sigma Fx sama dengan 0, dan sigma Fy sama dengan 0. Nah, jadi langsung aja masuk ke soal nomor 1. Oke, jadi diketahui balok kayu massa 3 kg ditopang oleh dinding dan tali seperti pada gambar berikut. Besar G tegangan talinya sebesar, oke, berarti kan G tegangan tali ada di sini. Nah, jadi buat cari tegangan tali, kita perlu proyeksikan semua nilai gaya yang bekerja. Oke, jadi di sini tuh pertama ada W kayu. Kemudian di sini kan ada tali. Nah, karena talinya miring, maka kita perlu proyeksiin dulu. Ini kan berarti ada X sama TY. Nah, karena dia membentuk sudut siku-siku, ini kan totalnya 90. Berarti kalau isi 37, di sini 53. Gitu. Lalu tinggal kita bikin persamaan torsinya. Jadi kan sigma tau sama dengan 0. Berarti kita tentuin arahnya dulu. Kita jadiin bulatan ini sebagai poros. Berarti kalau misalnya ini sebagai poros, ini jadi positif karena dia searah jarum jam, dan yang ini jadi negatif karena dia melawan arah jarum jam. Berarti tau kayu dikurangi tau tali sama dengan 0. Maka tau kayu sama dengan tau tali. Nah, kan rumusnya adalah F kali R. Ini kita ubah dulu ke Newton, jadi tinggal kali 10, 30 Newton. 30, kemudian L-nya, berarti kan setengah, dikali L, kemudian tau talinya. Talinya kan kita nggak ketahui beratnya, berarti tulis aja tau. Kemudian panjangnya, karena dia sebesar L, bahkan kita tulis L. Kemudian kita bisa pakai sin 37 atau cos 53. Di sini aku pakai cos 53 biar gampang. Maka tinggal 15L sama dengan tau dikali L dikali cos 53 itu 3/5. Nah, di sini karena ada 2L kita coret aja, maka 15 sama dengan 3T/5, maka T sama dengan 15 kali 5 bagi 3, 15 bagi 3, 5, 5 kali 5, 25 Newton. Jadi kita dapat di sini jawabannya 25. Oke, lanjut ke nomor 2. Nah, jadi diketahui kayak gini, sama. Jadi kita harus proyeksikan dulu gambar-gambarnya. Jadi dari sini ke sini, karena dia 0,8 L, di sini pasti L totalnya. Nah, di sini ada W kayu, kemudian W benda, sama di sini ada tegangan talinya, sama kayak tadi. Oke. Kemudian kita tentukan arahnya dulu. Nah, di sini karena kita jadikan ini sebagai poros sama kayak tadi, maka ini positif, ini jadi negatif. Maka tau kayu, oke, kita tulis dulu persamaan awalnya, sigma tau sama dengan 0, maka tau kayu ditambah tau benda dikurangi tau tali sama dengan 0. Maka tau kayu tambah tau benda sama dengan tau tali. Nah, si kayu itu kan tadi diketahui M-nya 2 kg, berarti 20 tinggal kali 10. Kemudian lengannya karena dia membagi 2, maka dia setengah L. Ditambah tau bendanya, berarti kan dia 30 kg kan. 3 kg kali 10, 30 Newton dikali L sama dengan tau talinya. Dia talinya kan tegangannya nggak diketahui, maka kita tulis aja T. Kemudian karena dia di sini 30, maka di sini 60. Di sini aku pakai sin 30, T sin 30 derajat. Nah, panjangnya dari tali ini ke poros itu adalah 0,8 L. Oke, kita tinggal coret L-nya di sini. Maka 10 tambah 30 sama dengan sin 30 setengah dikali
8/10. Maka 40 sama dengan 4/10. Jadi 4/10 T. Maka T sama dengan 400/4 sama dengan 100 Newton. Kita dapat di sini D. Nah, lanjut ke nomor 3. Nah, kalau miring kayak gini, berarti semuanya itu harus diproyeksikan, termasuk T-nya, kemudian juga bebannya, dan juga talinya. Jadi pertama di sini tuh kan ada batangnya dulu, kita bikin W kayunya, kemudian kita bikin ini adalah W bendanya. Nah, kita garisin kayak gini, supaya dia tuh membentuk siku-siku sama kayak tadi, gitu. Ya, gini kurang lebih. Nah kalau di sini 53, pasti dia di sini 37. Nah, pasti yang berhadapan nilainya selalu sama, 53, isi 37. Nah, buat gampang, kita pakai ininya aja. Dan sama, paralel tadi yang ini juga. Berarti tinggal sigma tau sama dengan 0. Berarti tinggal kita tentuin dulu positif negatifnya. Karena ini WK sama WB-nya searah, maka dia positif. Sedangkan taunya karena dia melawan arah jarum jam, maka kita kasih simbol negatif. Maka tau kayu ditambah tau bebannya, bendanya, dikurangi tau tali sama dengan 0. Jadi kita tinggal ini masukin aja tau kayunya. Tadi kan masa batangnya 2 kg, berarti tinggal kita kali 20. 3 kali 10, 20 dikali L dikali setengah. Karena dia membentuk ininya 53, kita pakai sin 53. Ditambah, kemudian W bendanya kita nggak ketahui ya. W benda kita dikali dengan L dikali dengan sama sin 53 juga. Nah, tahu talinya pindah ruas. Jadi ini kan dia pakai sin 37. Berarti tinggal dikali T dikali L kali sin 37. Nah, ini karena ada L kita coret aja. Maka 10 dikali sin 53 itu 4/5. Ditambah W benda dikali sin 53 itu 4/5 sama dengan tegangan talinya sih diketahui 20 dikali sin 37 itu 3/5. Jadi ini tinggal coret 8 tambah 4/5 WB sama dengan 20 bagi 5, 4 kali 3, 12. Maka 4/5 WB sama dengan 12 kurang 8 itu 4. Maka WB sama dengan 4 kali 5/4. Kita dapat WB-nya sama dengan 5. Nah, ini baru WB-nya aja. Nah, kan kita tahu rumus WB berarti sama aja M dikali G. Berarti kan M sama dengan WB per G. Berarti tinggal 5 dibagi 10 meter per second kuadrat. Jadi 0,5 kg. Gitu. Ini kayaknya file yang lama deh. Jadi di bawahnya 0,5. Ada yang ditanyakan nggak, guys? Oke. Jadi kalau misalkan keseimbangan benda tegar itu, apa kita cuma ngelihat kita kan berarti ngelihatnya ada dua kan ya, torsinya harus 0 dan gayanya harus 0 gitu ya. Itu kan F harus 0. Tapi kalau misalkan dia cuma muter doang seperti yang tadi itu kan cuma muter doang, tidak ada pergerakan translasi, berarti bisa langsung disimpulin oh berarti F-nya kan 0 gitu berarti. Itu kan berarti. Jadi kalau misalnya dia cuma translasi doang, maka kita tinggal sigma fx atau sigma fy sama dengan 0. Nah, kalau dia berputar doang atau dia cuma berotasi, maka kita tinggal pakai sigma dengan 0. Tapi kalau dia melakukan dua gerakan, yaitu translasi sama rotasi, berarti kita pakai dua-duanya. Baik, terima kasih. Ya. Jadi lanjut aja ke nomor 4.
Nah, di sini batang kayu panjangnya 3 meter. Oke, jadi kita tinggal gambar dulu 3 meter. Masanya 10 kg. Berarti W-nya 10.000 Newton. W kayunya di sini 10.000 Newton. Dihubungkan ke beban tersebut. Nah, agar batang seimbang, massa beban M sebesar, jadi yang ditanya ininya. Jadi kita bikin ininya dulu, perhatikan dia geraknya ke sini tuh, karena katalog kan otomatis dia geraknya kayak gini kan. Terus kalau 3 meter, 1 meter di sini berarti 2 meter. Nah, terus berarti kan kita butuh ada 2 gaya yang bekerja, berarti WK sama T-nya. Berarti sigma tau sama dengan 0, tau kayu dikurangi tau tali dari katrol itu sama dengan 0. Jadi kan tau kayu dia, ini kita jadiin poros ya. Jadi dia ini karena dia geraknya searah, maka kita kasih tanda positif. Sedangkan yang ini karena dia geraknya berlawanan, maka kita kasih tanda negatif. Gitu. Berarti tau kayu sama dengan tau tali. Berarti kan sama itu W kayu dikali L kayu sama dengan ya sama dengan W tali dikali L tali. Nah, W kayu kan tadi berapa? 10.000 Newton. Sorry, 100 ya. Aku kira ton tadi, 100. Jadi di sini adalah 100 dikali lengan kayunya nggak diketahui nih. Nah, tadi kan kita tahu kalau misalnya panjangnya 3 meter kan. Nah, beban itu selalu membagi si WK itu ke dua bagian. Berarti otomatis dari ujung banget ke WK-nya itu 1,5. Otomatis jarak dari poros ke WK itu adalah 0,5. 100 dikali 0,5 sama dengan WT-nya ya T-nya kita nggak ketahuin. Kemudian jarak dari tali ke porosnya adalah 2 meter. Maka 50 sama dengan 2T. T-nya sama dengan kita dapat 25 Newton. Nah, ini kan baru dapat tegangan talinya doang. Kita butuh M-nya. Nah, cara kita dapat M-nya adalah dengan kita meninjau katrol tersebut. Jadi ada 2 gaya yang bekerja di sini, di mana ini aku gambar ulang katrolnya. Ini, oke. Berarti ini ada T sama ada M. Nah, M ini pasti dia punya gaya ke bawah, jadi W. Nah, jadi yang searah yang naik aku kasih positif, yang ini aku kasih negatif. Berarti T min W WM sama dengan 0. Maka T sama dengan WM. Nah, karena T-nya 20 Newton, maka WM-nya sama dengan 25 Newton juga. Itu baru W-nya doang. Kalau tinggal cari M dari M sama dengan W per G sama dengan 25 Newton dibagi 10 meter per second kuadrat. Kita dapat 2,5 kg. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke. Lanjut ya. Di sini diketahui sebatang kayu masanya 2 kg, panjangnya 4 meter, disandarkan pada dinding seperti gambar. Jarak beban ke base sejauh 1 meter dan bebannya 2 kg. Jika mu 0,5 dan kayu tepat akan tergelincir, maka ini berarti dia melakukan 2 gerakan, yaitu translasi dan juga rotasi. Pertama, kita harus uraikan dulu gaya-gayanya. Ini kan A, ada B. Setiap benda itu nempel sama dinding atau lantai, dia pasti punya gaya normal. Jadi di sini aku proyeksikan dulu, ini adalah NA, kemudian ini adalah normal B, lalu di sini karena dia lantainya kasar, kita kasih gaya gesek FG. Lanjut, ini ada W bendanya. Oke, ini ada W benda. Ini 20 Newton. Kemudian ada W batang. Itu berapa Newton sih? 2 kg, berarti tinggal 20 Newton juga. Ini. Oke. Ini aku tipisin dulu deh.
Lanjut, kita bikin, tadi diketahui jarak beban ke B itu sejauh 1 meter. Berarti dari sini ke sini 1 meter. Nah, berarti karena L-nya 4 meter nih, berarti kita tinggal jarak dari beban ke ujung, jarak dari beban ke ujung bawahnya, dia tuh 3 meter. Oke. Nah, caranya pertama, karena dia melakukan gerak translasi dulu, kita harus tinjau sigma F-nya. Jadi, di sini sigma Fx sama dengan 0. Nah, Fx di sini kan ada Fg sama Nb. Nah, yang ke kanan aku kasih positif, yang ke kiri aku kasih negatif. Maka Nb min Fg sama dengan 0. Maka Nb sama dengan Fg. Ini kita jadikan persamaan pertama. Selanjutnya ada sigma Fy sama dengan 0. Yang ke atas aku kasih positif, yang ke bawah aku kasih negatif. Berarti dia Na dikurangi W benda dikurangi W batang sama dengan 0. Na, tadi kan W benda sama W batang sama-sama 20. Min 20 sama dengan 0. Maka Na sama dengan 40 Newton. Lanjut, kita tinjau ke torsinya dulu. Nah, sebelum karena mengingat batang ini miring, maka kita juga perlu memproyeksikan gaya-gayanya. Oke, jadi kita W benda sama W batang pakai apa? Nah, untuk lebih jelasnya gini, ini kan theta. Nah, dia membentuk sudut siku-siku. Ini berarti dia kita simbolkan beta. Nah, dia kan punya proyeksi gaya ke sini. Berarti di kesininya juga 90 min beta. Hasilnya theta juga. Kemudian ini juga sama. Ini beta, ini theta. Nah, kalau sini 60 kan kalau kita misalnya ini sebagai segitiga, ini adalah ini juga. Ini adalah siku-siku. Dan di sini juga theta. Oke, sorry. Juga theta. Dan dia kan berputar ke sini. Nah, jadi kita bisa tentuin sin cos-nya menggunakan theta-nya itu tadi. Oke. Jadi sigma tau-nya sama dengan 0. Nah, kita jadiin bawahnya ini sebagai poros. Berarti ada Na sama Fg. Na sama Fg otomatis nilainya 0 karena dia dijadikan sebagai poros, berarti jaraknya bakalan 0 juga. Berarti tinggal Nb, kemudian W benda sama W batang. Nah, Nb dikali lengannya 1 tambah 3, 4. Dikali, kemudian tadi karena dia kayak gini, nggak membentuk sudut, kita pakai sin. Oh ya, kemudian ini tuh juga kita perhatiin arah geraknya juga. Karena Nb ini dia berputar searah jarum jam, maka dia positif. Sedangkan W benda dan W batang karena dia bergeraknya melawan arah jarum jam, maka kita kasih tanda negatif. Oke, Nb dikali 4 dikali sin theta, kemudian dikurangi bendanya dulu ya. Benda berarti kan tinggal dikurangi 20 dikali benda jaraknya itu ke poros 3 dikali cos theta dikurangi kemudian 20 juga bendanya dikali cos theta juga, kemudian W itu karena L-nya 4, maka LW-nya 4 bagi 2 sama dengan 2. 20 kali 2 cos theta sama dengan 0. Nah, NB ini kita turunin lagi. Karena kita tahu di sini NB sama dengan Fg, maka kita tulis ulang NB sama dengan Fg. Fg kali 4 kali sin theta min 60 cos theta min 40 cos theta sama dengan 0. Nah, Fg itu kita punya rumus mu dikali N. N yang di sini itu adalah Na, yaitu 40 Newton. Nah, Fg di sini ketahui 0,5 atau setengah. Maka setengah, ini aku tulis ulang aja rumusnya. Mu dikali N dikali 4 sin theta sama dengan, ini kan min 100 cos theta. Maka pindah ruas 100 cos theta. Mu-nya tadi kan 0,5 dikali N-nya 40 dikali 4 sin theta sama dengan 100 cos theta. 160 kali setengah sama aja 80. 80 sin theta sama dengan 100 cos theta. Nah, di sini kan yang ditanya itu adalah nilai tan theta.
Nah, kita tahu kalau tan itu punya rumus sin dibagi cos. Maka kita harus ubah persamaan ini supaya dia itu sin per cos. Maka sin theta dibagi cos theta sama dengan 100 per 80. Ini bagi 20, 5, 4. Maka tan theta sama dengan 5 per 4. Dapat jawabannya A. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Aku mau tanya dong. Iya. Yang bagian NB itu kenapa bisa pakai sin deh? Oh ya. Yang sisanya kenapa pakai cos? Makasih. Ini pakai kenapa cosinnya? Iya, kenapa ada yang sin ada yang cos? Aku jelasin ulang aja. Ini kan tadi dia ada W. Sorry. Ini ada W benda kan di sini. Nah, ini kita pakai cos tadi kan. Kenapa? Karena ini kan theta kan. Ini dia kita bentuk sudutnya itu 90 derajat. Nah, dia kan kita proyeksinya di kayak gini kan. Aku pakai warna merah aja. Jadi kayak gini. Habis itu, karena ini theta, maka di sini pasti 90 min theta. Nah, karena dia berpenyiku kan sama ini kan tegak lurus. Berarti ini pasti theta juga. Sama kayak di sini. Ini kan dia kita bentuk siku-siku lagi di sini. Ini kan dia siku-siku. Kemudian ini pasti 90 min theta. Di sini kita pakai theta juga. Gitu. Jadi, nah karena ini kan gaya di sini. Kemudian dia membentuk sudut di sini kan. Maka kita pakai cos. Nah, kalau ini kita bikin sudut lagi aja kan. Bikin segitiga siku-siku, proyeksikan lagi. Ini kan siku-siku. Nah, kalau di sini theta, otomatis di sini theta juga kan. Nah, kita bikin kayak gini aja. Nah, jadi karena dia nggak membentuk sudut, ini pakai cos, ini pakai cos, ini pakai sin. Gitu. Jadi kenapa yang dipakai itu ini bukan ini? Karena dia ini udah mengarah ke poros, jadi dia nggak bakal berputar istilahnya. Tapi kan kalau ini dia bakal berputar ke poros ini juga. Gitu. Oke, makasih Nino. Yeah. Oke, lanjut guys. Nah, ini nomor 6. Nah, ini sama kayak tadi. Ini aku misalin dulu. Ini adalah A, ini B. Berarti sama yang menempel dengan dinding atau lantai, kita kasih gaya normal. Ini normal A, ini normal B. Kemudian di sini lantai kasar ada gaya gesek. Lalu karena ada bebannya, kita kasih beban W kayu atau W apa sih ini? Ya W tangga lah. Nah, pertama tinjau translasi dulu. Sorry. Nah, tinjau translasi di sini tuh ada yang sumbu X, berarti ada FG sama NB. Nah, yang ke kanan dipositifin, yang ke kiri dinegatifin. Jadi NB min FG sama dengan 0. Maka NB sama dengan FG. Ini persamaan pertama. Lanjut ke sigma FY sama dengan 0. Di sini ada NA sama WT. Maka NA min WT sama dengan 0. Lalu NA sama dengan WT. Ini persamaan kedua. Lanjut, kita bikin persamaan torsinya. Tinjau rotasi. Berarti kan sigma tau sama dengan 0. Sama yang kalau ada kasus kayak gini, yang bawah itu selalu dijadiin poros. Nah, sebelum kita masuk ke persamaannya, kita uraikan dulu gaya-gayanya. Di sini 90, 60, berarti otomatis ini 30. Ini bakal kayak gini. Kita proyeksiin. Oke.
60 derajat. Habis itu di sini kan juga bentuk sudut 60 derajat. Lalu ini kita proyeksikan lagi. Aduh. Jadi kayak gini sama kayak gini. Lalu tentuin positif negatifnya. Karena di sini cuma ada 2 gaya yang bekerja terhadap poros, yaitu WT sama NB, maka yang searah kita kasih positif, yang berlawanan kita kasih negatif. Sebenarnya bebas sih mau positif negatifnya di mana. Di sini aku kasih NB positif karena dia searah. Kemudian WT-nya aku kasih negatif karena dia melawan arah. Oke, jadi tinggal pertama aku fokus ke LB dulu, ke WB dulu. Atau kita langsung bikin persamaannya aja. Berarti kan W tangga dikali L. Nah, L-nya kita kali setengah karena dia kan jaraknya cuma setengah. Setengah. Tadi yang kita dapat, kita mau pakai 60 derajat, maka kita pakai cos 60 derajat. Sama dengan NB, kita kali L. L-nya kan dia nggak pakai setengah, karena dia jaraknya dari ujung ke ujung. Dikali dengan... maaf Nino, aku mau nanya deh. Iya. Kenapa NB-nya tuh di atas ya? Nah, itu dia. Bukannya yang bersentuhan sama kayu itu. Soalnya NB kan kalau gaya normal dia pasti nempel sama sesuatu. Kalau di atas kan dia nggak nyender. Oh ya, berarti boleh di sini sih. Berarti di sini juga nggak apa-apa sih. Tapi dia bukannya ngadepnya gimana ya? Ngadepnya ke agak atas gitu ya? Kalau misalkan dia gaya normal kena sudut itu, gaya normal jadinya gimana kalau kena sudut kan? Dia tuh agak kayak naik gitu, soalnya dia kan di ujung ya, jadi yang siku-siku sama ujung sudutnya itu. Kalau misal ini aku taruh sini, jarak ujung tangga ke pojok ini itu kan berarti di sini ya. Jadi harusnya sih nggak berpengaruh sih. Soalnya kan ini kita jadiin poros L. Aku ini nggak ngaruh. Tapi jadi, sudutnya berpengaruh nggak? Soalnya kalau aku buat sudutnya itu dia agak naik gitu. Sudutnya iya berpengaruh sih. Ini berarti agak naik ya? Iya betul. Iya. Harusnya agak naik. Ya kayak gitu maksud aku. Oke. Sama aja kok. Oke, siap. Makasih. Berarti NB dikali L dikali berapa sih sin ya? Dikali sin ini 60. Sin 60 derajat. Nah, WT itu kan sama aja karena cuma ada gaya satu yang bekerja, tinggal M dikali G dikali L. Nggak, kita tulis WT aja. WT dikali L kali setengah cos theta sama dengan NB-nya tadi kan sorry. WT kita tutup tulis WT dikali F kali setengah kali cos theta sama dengan NB. NB kan tadi sama aja FG. Maka kita tulis lagi FG di sini. FG dikali L dikali sin theta. Nah, WT dikali L dikali setengah cos theta sama dengan FG. Itu rumusnya adalah mu dikali N. Berarti mu dikali N-nya. N-nya kan tadi NA ya. NA itu sama dengan WT. Berarti N di sini sama dengan WT dikali L kali sin theta. Nah, kita tinggal maaf, El Nino, bukannya itu NB-nya L-nya jadinya 3/4 L ya? 1/4 L. Ini maksudnya dari sini ke sini kan? Bukan dari poros ke titik NB. Poros ke titik NB. Kan totalnya 4, dia cuma sampai 3. Berarti 3/4 L gitu. Oh ya. Aku kira 1/4 L itu dari sini dari si ujung tangga ke pojok dinding. Maksudnya di bawahnya ini kan? Sebentar. Itu jarak ujung.
ujung tangga. Aku juga masih bingung tuh Nino, kenapa kalau misalkan kita nggak kita itu kan udah dipindahin gaya tadi dari ujung, terus arahnya juga salah, itu tidak pengaruh, kenapa? Kok nggak pengaruh? Oke. Bentar. Itu kalau menurut aku itu kan dari atas seperempat ya. Iya. Ke ujung tangga ke pojok dinding, berarti yang kiri itu, kiri atas. Iya. Berarti sisanya kan kita ngambil dari poros, berarti 3/4 L gitu. Harusnya gitu nggak sih? Tapi aku nggak tahu sih 1/4 L itu maksudnya ujung tangga ke pojok dinding itu. Nah, menurut aku itu ujung tangga kan di sini. Pojok dinding itu di sini. Jadi dia 1/4 L di gaya geseknya, jadi nggak ngaruh. Oh, tapi kalau ya udah nggak apa-apa dilanjutin. Soalnya nanti kalau cara aku agak beda. Ya udah. Hasilnya apa? Sudut juga beda. Udah nanti ditanyain aja ya ke Pak Jokonya pas sebelum. Siap. Oke, makasih. Hanya aku kira tuh nggak ngaruh gitu loh. Nah, mu kali WT kita tinggal coret aja. WT kemudian L di sini L akan mu sama dengan setengah cos theta per sin theta. Cos theta per sin theta itu sama aja rumus kotangan. Setengah kotangan theta. Tadi kan dapat setengah tetanya 60 derajat ya. Cot 60 derajat. Nah, cot 60 derajat kan sepertiga akar 3. Berarti kalau misalnya kotangan berarti dia akar 3. Sama dengan akar 3/2. Gini. Jadi aku dapat jawabannya A. Tapi ini karena ininya masih rancu, ini tuh ujung tangga yang dimaksud itu di mana. Nah, kalau menurut aku kalau misal dia di bawah tuh nggak ngaruh gitu. Jadi ya udah nih lingkarin dulu aja ya. Oke. Sebentar ya. Lanjut ke nomor 7. Seorang anak M-nya 20 kg berjalan pada sebatang kayu sepanjang 5 meter dan 20 kg seperti gambar. Jika penumpu AB berjarak 2 meter, maka batang akan seimbang saat anak berjalan. Oke, jadi di sini ada orang, W-nya 200 Newton. Ini W orang. Kemudian dia juga ada W kayu. Berarti sini W kayu. Nah, porosnya kita jadiin B. Kenapa? Karena dia tuh paling dekat dengan W kayunya. Jadi setiap kayak gini kita jadiin tumpuan yang dekat dengan bebannya tuh paling dekat. Gitu. Tadi panjang AB-nya ini kan 2 meter. Lanjut. 1 meter. Oke, dari sini ke sini 5 meter ya. Berarti di sini ada 2 gaya yang bekerja, yaitu W orang sama W kayu. Tentuin positif negatifnya dulu kayak biasa. W orang karena dia searah, maka dia positif. W kayu karena dia berlawanan, maka dia negatif. Oke, seperti biasa sigma tau sama dengan 0, maka tau orang dikurangi tau kayu sama dengan 0. Maka tau orang dengan tau kayu. Berarti W orang kali L orang sama dengan W kayu kali L kayu. Nah, W orang kan 20 kg kali 10 sama dengan 200 Newton. 200 dikali L orangnya kan yang ditanya. W kayunya, karena kayunya itu masanya 50 kg kali 10 sama dengan 500 dikali L kayunya. L kayu kan berarti jarak dari sini ke sini. Nah, cara tahunya gimana? Tadi kan ini panjang totalnya 5. Berarti ini kita totalnya bagi 2 aja. Karena beban itu selalu membagi 2 dari ujung. Berarti ini 2,5. Nah, kalau di sini 2, di sini 2,5, di sini pasti 0,5. Oke. Berarti 500 kali 0,5. Maka 200 L orang sama dengan 250. Maka LO sama dengan 200 per 250 dapat 1,25 meter. Jawabannya yang A. Oke. Jelas kan?
Lanjut ya guys. Di sini selembar daun pintu M-nya 40 kg ditahan dengan gaya F pendatar sejajar lantai sesuai gambar. Oke, seperti biasa kita proyeksikan dulu. Ini langsung ke torsi aja karena dia kan nggak bergeser, jadi langsung ke rotasinya aja. Ini kayak gini. Berarti dia ke sini. Ke sini. Nah, ini dia ini karena sisi 53 derajat, di sini 53 derajat juga. Ngerti nggak kenapa ini 53 derajat juga? Karena ini kan siku-siku 90. Ini pasti 37. Nah, karena 90 kurang 37 sama dengan 53, ini kita pakai 53. Berarti karena gayanya itu yang ini, kita bisa pakai cos 53. Maksudnya gaya yang bekerja ini kita bisa pakai cos 53 atau sin 37. Nah, ini karena siku-siku kan yang berhadapan selalu sama. Berarti di sini 53 juga. Lanjut, sigma tau sama dengan 0, maka tau tentuin dulu. Ini karena dia positif, kita positifin, ini negatif. Jadi tau kayu dikurangi tau gaya tau F sama dengan 0. Maka tau kayu sama dengan tau F. Tau kayu berarti dia 400 dikali setengah L dikali sin 37 sama dengan tau F itu adalah F dikali L dikali dengan cos 53 juga. Nah, karena ini sama, kita tinggal coret aja. Ini L, ini L. Berarti F-nya sama dengan 200. Oke. Ke nomor 9 ya. Sebenarnya aku nggak dapet jawaban persisnya sih, tapi ya udah deh. Di sini yang ditanya, gaya normal dikerjakan bibir kolom di titik B sebesar. Oke, seperti biasa, uraiin dulu gayanya. Di sini ada W. Kemudian ada FB, normal B, atau sama FA juga. Nah, kalau yang ditanya gaya normal yang dikerjakan titik B, maka ini jadiin poros. Nah, di sini aku pakai Pythagoras saja. Ini kan 90 cm, 400 cm. Di sini juga berarti 410 cm. Berarti W dikali lengannya, kita tulis awal dulu aja. Sigma tau sama dengan 0. Maka tau beban, tentuin positif negatif dulu ya. Ini dia positif, karena kan searah. Ini negatif, karena dia berlawanan. Maka tau W dikurangi tau FB sama dengan 0. Tau beban sama dengan tau FB. Tau beban berarti W dikali L per 2 dikali dengan tau FB. Berarti FB dikali dengan L FB. W dikali L per 2-nya W-nya berapa sih? 20,5. Berarti 205 dikali 410 bagi 2 sama dengan FB yang ditanya. Kemudian dengan FB-nya di sini ada 400. Maka FB sama dengan 205 kali 410 dibagi 2 kali 400. Ini hitung pakai kalkulator. Aku dapat kali 400. Ini aku dapat 100.
5,0 gitu. Sebenarnya nggak ada di option sih, tapi ya nanti ini tanyain juga ya. Tapi ada yang tahu nggak? Aku dapat sekitar 100 juga sih. Apa? 100 koma kan? Ya udah berarti. Iya. Ini mungkin dibulatin kali ya maksudnya. Bisa jadi. Kalau misalnya dibulatin, ya. Kayaknya logika Astro nih Firman dibulatinnya agak gitu. Iya emang agak gede sih, cuma ya masih mendekati lah. Ya. Oke. Ini titik berat. Kata Firman disuruh 1 aja. Nah untuk kesetimbangan kan ada 1 filenya lagi tuh. Mau dibahas nomor berapa? Oh, kesetimbangan yang satunya lagi ya, yang file. Iya, bentar. Mungkin dimulai dari nomor 1 aja dulu, terus nanti kalau ada yang request boleh langsung aja gitu. Jadi sebelum aku mulai, ada yang mau request nomor aja nggak? Oh iya, bisa sih. Silakan. Sorry, salah. Pasti kesetimbangan. Oke, mau itu aja. Bentar ya. Stop sharing sih. Berarti bahas nomor 1 aja. PPT. Oke. Bentar ya. Atau enggak boleh juga El Nino kamu masih misal trik atau apa ya, misalkan nyari sudutnya gimana caranya gitu secara terpisah. Oh iya. Yang agak mungkin pada bingung gitu. Buat ntar aja aku sekalian jelasin yang itu aja. Oke. Nah, jadi ini udah kelihatan belum? Belum ya? Belum. Ini punya yang. Kalau buat tips nyari sudutnya, ini aku pakai contoh ini aja kan. Tadi kan pada bingung ya buat nyari sin cos. Nah, oke, jadi ini aku langsung bahas ke contoh soal nomor 6 aja. Jadi diuraikan dulu, ini ada kayak tadi normal B, kemudian gaya gesek, kemudian normal A, lalu ada W. Nah, yang kalau kita mau jadi ini poros, maka ini yang masih miring kita proyeksiin dulu jadi ada sumbu X sama sumbu Y-nya adalah W sama NA. Nah, kita misalnya nih theta kan, kita perlu proyeksiin dulu, ini kita pakai sin apa cos. Nah, caranya, kan kalau W, dia proyeksinya kayak gini kan. Ada yang kayak gini, atau beda warna deh. Ada yang kayak gini, sama kayak gini. Gitu. Nah, kan yang berputar itu yang ini. Kita tentuin, ini tuh pakai sin atau cos. Ternyata ini pakai cos. Caranya gimana? Ini kita, misalnya ini sudut siku-siku. Ini theta. Ini berarti 90 derajat. Kalau di sini 90 derajat, di sini karena totalnya 180, maka 90 derajat ditambah theta ditambah alfa sama dengan 180.
Ini misal kita alfa. Maka alfa sama dengan 180 min 90 min theta. Berarti ini 90 derajat min theta. Ini 90 derajat min theta. Nah, karena ini dia siku-siku, maka di sini 90 derajat min theta ditambah, ini kita misalin X sama dengan 90. Coret-coret. Min theta plus X sama dengan 0. X sama dengan theta. Maka di sini theta juga. Nah, karena kita fokus ke yang ini, dan ini dia membentuk sudut, kita pakai cos. Gitu. Lanjut. Ini karena lanjut ke NA. Berarti kalau udah diproyeksiin kan kayak gini sama kayak gini. Nah, kalau misalnya dia berlawanan segitiga siku-sikunya kayak gitu, maka ini kan dia 90 derajat. Ini kita tentuin dia pakai sin atau cos. Nah, kalau di sini theta, maka ini kan sama-sama itu ya. Berarti dia 90 min theta. Di sini 90, sini 90 min theta. Berarti di sini theta, karena dia totalnya 180. Nah, karena kita fokus yang di sini, maka dia nggak menutup sudut. Maka kita pakai sin. Gitu. Tadi yang mau ditanyain nggak? Aman kan? Kalau aman boleh react, guys. Aman sih. Then turn right. Turn right, then turn right. Gue nanya soal sebelumnya, bisa nggak? Yang mana sih nomor berapa? Nomor 7. Bentar. Ini. Open mic aja dong. Mana udah? Itu gue mau nanya dah. Kenapa W orangnya ke atas bukan ke bawah? Oh, karena di sini tuh buat, ya karena dia bekerjanya ke atas. Maksudnya? Ya jadi kayak, ya apa ya? Ya dia atau enggak bukan W deh, ini F orang aja. Gaya orang. Itu gaya normal maksudnya? Iya, gaya normal. Oh, sama ya udah. Satu lagi deh, Dok. Itu yang nomor 8. Itu kenapa pakai cos dan bukan pakai sin? Dia kan biar tegak lurus sama batangnya harus sin ya, biar ke atas. Kenapa harus pakai cos? Ini. Bukan yang atasnya, yang F-nya. Karena dia membentuk sudut, kan kita ini aja kan. Ini kita nggak perlu arahin lagi. Tapi karena dia batangnya miring, di sini kan 53 juga. Jadi dia kan membentuk sudut nih ininya, maka pakai cos. Enggak. Tapi kan kalau misalnya pakai cos, dia jadi bentuknya miring, nggak tegak lurus sama batangnya. Maksudnya diproyekin lagi? Iya, maksudnya diproyekin ke atas itu nggak bisa. Nah ini aku ragu juga. Soalnya menurut aku tuh batangnya udah lurus. Tapi menurut yang lain tuh batangnya udah lurus atau perlu diproyekin lagi? F-nya maksudnya. F yang dalam torsi harusnya ini nggak sih? Iya. Sin 53. Diuraikan lagi berarti ya? Karena aku kira udah lurus. Kalau di torsinya harusnya iya sih. Berarti di sini ini ya kita pakai gitu. Sin 53. 53. Mana sih? (400) kali setengah dikali L ya. L dikali ini pakai cos 53 sama
Ini aku pakai tebal aja. Berarti kan 400 kali setengah dikali L kali cos 53 sama dengan F-nya dikali dengan L dikali sin 53. Iya. Berarti 200, ini L-nya coret ya. 200 kali cos 53 itu 3/5. F dikali 4/5. Maka F-nya 200 kali 3/5 kali 5/4. 600 bagi 4. 150. Oke. Oh, ini gini. Ya, gitu ya. Jadi, sorry tadi aku salah karena aku kira tuh batangnya udah lurus, jadi nggak perlu diproyeksi lagi. Tapi ternyata karena dia itu terhubung dengan daun pintunya miring, maka harus diproyeksikan lagi. Oke, dari aku segitu dulu guys. Oke. Oh iya, El Nino. Terus itu ada soal dari guru kelas lain. Kamu mau bahas atau udah aja? Cuma dikit sih. 2 soal deh kayaknya kalau yang kesetimbangan. Iya boleh deh. Atau 3 ya? 3 kayaknya 3. Ya. 3 ya? Aku coba kerjain dulu tapi ya. Oh, oke, siap. Atau enggak kerjain bareng aja nggak apa-apa? Atau supaya mungkin nggak bingung, kita end dulu zoomnya, nanti sejam kemudian atau gimana kita setelah sini udah bisa itunya udah kelarin soalnya, besok lagi gitu, gimana? Terserah sih Firman. Atau enggak nanti dibahasnya di Sabtu aja sekalian. Oh, oke. Berat kan? Boleh sih. Atau enggak, aku sebenarnya bisa kerjain nih sekarang. Tapi maksudnya sambil ngerjain sih, aku juga belum kerjain. Mau nggak guys? Boleh. Oke, sebentar ya. Tunggu. Tapi makasih Nino atas ngajarinnya. Jadi paham. Mantap. Sebentar guys. Soalnya kalau kecepatan tadi. Tunggu. Aku mau. Oke. Sebenarnya aku lebih paham titik berat jujur, cuma coba dulu ya. Jadi Firman yang ngejelasin. Kenapa? Kamu yang ngejelasin kan jadinya? Iya. Oke, makasih Nino. Bentar guys, aku siapkan dulu peralatannya. Tunggu ya. Oke. Oke. Ntar aku buka filenya dulu ya. Oke, sebentar. Itu dari kelas F sih ya. Gurunya beda, tapi nggak apa-apa karena materinya ya sama. Makin banyak latihan soal, semakin... Gurunya Pak Rizal yang F. Bu Ida deh kayaknya. Aku kurang tahu deh. Oh, Bu Ida. Oke. Bentar guys, aku mau cek dulu bisa atau enggak. Tunggu. Bentar guys. Mohon maaf.
Oke. Harusnya udah aman. Ya. Oke. Kita window. Oke. Semoga bisa ya guys. Semoga aku Oke. Jadi ini udah kelihatan belum? Oke, semoga udah ya. Jadi di sini ada tangga AB bersandar pada tembok licin dan lantai kasar. Berarti di sini ada mu-nya. Sedangkan di atas itu licin. Seorang anak bermasa 60 kg menaiki tangga sejauh 3 meter. Ditanyanya gaya gesek antara lantai dan tangga. Oke, berarti di sini yang kita uraikan gayanya dulu, analisis gayanya. Pertama di sini ada gaya NB ya. Terus di sini juga karena dia nyentuh lantai, berarti ada gaya ke atas, NA kita tulis. Terus ada gaya gesek karena dia kan lantainya kasar ya. Terus ininya bergerak. Berarti ini gerak turun dan tangganya nanti berarti anggapannya ke kanan kan. Berarti nanti akan ada gaya F gesek di ke arah kiri sini gitu. Oke. Ya udah ini ke bawah aja lah. Oke. Nah, terus ada gaya. Terus ini ada anak nih di sini. Bentar. Naiki tangga. Oke, anaknya kayak gini gitu ya. Terus dia masanya 60, berarti kita tulis aja W anak WA 600 Newton. Terus yang kita ketahui lagi di sini di tengah-tengah. Bentar. Oke, ini pakai Pitagoras. Kan kalau misalkan ini 4, ini 3 ya. Berarti di sini harusnya 5 meter gitu. Berarti nanti ini LA-nya kita tulis 3 meter. Terus W kayu atau W tangga lah. W tangganya. Tangganya kan dia bilang 40 kilo ya. Berarti 400 langsung aja, 400 Newton. Terus L tangganya. Kalau misalkan 5 berarti nanti jadi 2,5 meter. Oke. Nah, di sini kita lanjutkan sebentar guys. Di sini gaya yang berpengaruh dalam torsinya itu sigma tau sama dengan hanya NB gaya orang ke bawah sini sama gaya kayu. Oke. Nah, berarti ini sebenarnya kita bisa langsung sama dengan ini aja. Karena jadi gini, kalau misalkan di torsi itu kita nggak harus tahu minus positifnya. Ini dalam hal kesetimbangan sih ya. Karena di sini pokoknya akan setimbang bahwa gaya yang ke bawah atau gaya yang ke atas itu nanti akan setimbang. Soalnya kita mau sigma taunya sama dengan 0 gitu kan. Oke. Berarti nanti NB dikali 5. Sebentar, tunggu. Ini kita belum lurusin nih. Oke. Tapi boleh deh. NB. Nah, kalau misalkan di sini, ini kan ada alfa ya. Bentar, ini ditanyanya apa ya? Hitung besar gaya gesekan. Alfanya kita belum tahu. Cuma bentar, bisa kok. Harusnya bisa. Oke, ini kan kalau misal kita buat nih segitiga baru. Oke. Terus di sini bentar. Di sini ada alfa nih. Oke. Terus kita punya garis ini sama kita mau ke sini. Nah, kalau ini jadi gini, kalau misalkan ada sudut di segitiga, terus ada depannya gitu. Ini kan siku-siku ya. Setiap sudut segitiga siku-siku, kalau bagian depannya nanti itu pasti akan 90 min alfa. Tadi benar kata El Nino. Nah, di sini bentar guys, aku
Oke. Nah, berarti kalau yang di sini, ini tuh sama aja dengan alfa. Nah, terus kan kita mau nyari sudut yang ini ya. Nah, sudut yang ini berarti sama aja dengan 90 min alfa. Karena sekali lagi ini dia juga siku-siku gitu. Oke. 90 min alfa, ya udah berarti kalau kayak gitu, atau enggak kan kita mau tahu sudut depannya ya. Kan kayak gini ya, kita mau tahunya. Berarti langsung aja nanti kita pakai sin alfa. Bisa kan ya? Bentar guys. Ya harusnya bisa. Berarti nanti NB sin alfa dikali panjangnya dia 5 dari poros. Jadi karena yang kasar itu ada di sini, maka itu jadi porosnya. Karena yang licin nanti jatuh kan, berarti dia nggak bisa jadi poros. Poros itu sifatnya diam gitu. Oke, ini karena satunya kan ke atas ya guys, berarti sisanya yang ke bawah. Sama dengan, nah kalau di sini, bentar, kita buat coba segitiga lagi ya. Oke, kita ada segitiga kayak gini. Di sini ada alfa, terus kita tahunya ke bawah sini. Sedangkan kita mau tahu sudut yang dibentuk di sini gitu. Atau sini sih bisa. Ini kita pakai, langsung aja pakai, bentar, kita kan mau tahu ke bawahnya ya. Berarti kita pakai cos alfa ya guys. Benar nggak sih? Cos alfa. Atau cos 90 min alfa. Sebentar. Alfa bro. Ya, cos alfa kan? Itu milzam ya? Oke. Ya udah, ini berarti kan tadi W-nya kita udah dapat ya. 400 sama 600. Langsung aja berarti kalau untuk yang orang, kita tulis dulu W orang gitu. W anak ya. Dikali 3 dikali 3 dikali cos alfa. Semoga nggak salah guys, aku agak masih bingung sebenarnya, tapi ya udah. Ini terus W tangga dikali 2,5 kali sekali lagi cos alfa. Nah terus dari sini yang kita nggak tahu kan NB ya, berarti ya udah NB dikali sin alfa kali 5 sama dengan WA-nya tadi itu 600, berarti 1800 kali cos alfa ditambah tadi berapa? 600 ya. 400 kali 2,5. Itu 25 kali 40. 25 kali 4 100.000 ya. 1000 cos alfa. Nah, dari sini kita bisa lanjutin, berarti NB sama dengan ini kita bisa tambahin aja jadiin 1, berarti 2800 dalam kurung cos alfa per 5 kali sin alfa. Oke. Ini jadinya 2000, langsung aja deh. 280, 50, 560 ya. 560 dikali kotangan alfa. Itu kita dapat NB-nya. Nah, terus kita hubungkan, ini banyak banget ya ternyata ya. Kita lanjutin dari segi sigma F-nya. Nah, untuk sigma F, jadi kita harus tahu kedua sumbunya gitu. Sumbu pertama, di sini sigma F X aja dulu. Kan sama dengan 0. Berarti di sini sumbu X itu cuma FG sama NB. Nah, kita bisa tahu bahwa berarti NB
sama dengan FG. Nah, FG ini adalah gaya normal dikali tau. Gaya normal NA. Karena gaya normalnya yang di sini gitu. Nah, terus sigma FY sama dengan 0 juga. Dan di sini FY-nya ada berapa nih? Oh ya guys, aku mau nanya deh. Untuk sigma FY itu dia harus dilurusin dulu nggak? Aku lupa nih soalnya nih. Yang mana? Ini harus dilurusin dulu nggak untuk sigma FY-nya? Kan FY-nya. ini... Oh, kalau FY nggak perlu. Kalau yang kayak cuma nentuin X sama F itu nggak perlu dilurusin dulu. Dilurusin tuh buat torsinya aja nanti. Oke. Berarti ini pakainya 600, terus ini 400 gitu ya? Iya. Oke. Berarti di sini, bentar. Aku mau cek. Adakah yang berpendapat lain? Nggak ada ya? Oke. Kalau ada yang salah, aku silakan dikoreksi guys. Soalnya aku udah agak lama juga nih ngerjain. Oke. Berarti di sini, sebentar. Kalau secara sumbu, apa namanya? Berarti kan yang naik cuma NA ya? NA sama dengan 400 tambah 600 gitu ya. Berarti NA-nya 1000. Oke. Aduh. 1000 Newton. Oke. Nah, kita bisa bilang NA-nya berarti kita langsung masukin aja ke sini. Berarti NB sama dengan mu dikali 1000 Newton. Terus di sini NB 1000 kali Newton. Apalagi ya guys yang bisa kita lakukan? Bentar. Tanyanya gaya gesek. Tapi kita nggak tahu mu-nya. NB-nya kita bisa sama denganin. Oh, sebentar. Kalau misal kita hubungin ini ke sini, sebentar guys. NB sama dengan NB kan ya berarti. Bisa nggak kalau kayak gini? 560 kali kot theta, kot alpha, sama dengan mu dikali 1000. Nah, tapi di sini kita nggak tahu. mu-nya kita nggak tahu guys. Ada yang punya ide nggak guys? Tahu gue ya. Apa ini tuh? Cok, ini kan bidangnya tuh sampai mentok ya, mentok tembok. Gue lupa penjabaran rumusnya gimana, tapi buat nyari mu tuh kotangan alfa rumusnya. Oh, oke. Setengah kotangan alfa. Iya itu. 1/2 tan alfa. Oke, tapi ya itu udah. Tergantung kasus sih. Ini kan sampai mentok ya. So gue gitu. Tapi Nino itu emang di kasus yang ada beban tambahannya bisa ya? Kalau di beban tambahannya nggak bisa, berarti dia itu bakalan kayak apa ya? Ya, N yang di atas itu dikali L sin, tapi nanti dia cuma ditambah beban. Bisa kita mau itu ditanya apa itu? Mu-nya ya? Ditanyanya gaya geseknya. Oh, gaya gesek. Berarti ya emang pertanyaan berarti mu dulu. Tapi kalau misal itu ada gaya tambahan ya orangnya. Ya berarti bakal ngaruh sih. Aku yang nomor itu udah ketemu kok, yang ini udah dapat. Yang yang batang AB homogen nomor 31 udah. Nomor berapa? 31. Oh, ini. Iya. 30 udah. 25 udah. 25. Aku belum ngerjain sih tadi aku. Oh, oke, ya udah. Ini
sejauh ini cuma ini yang aku dapetin guys. Ini dua-duanya sama dengan F geseknya. Tapi nanti kalau misalkan emang bentar, kotangan alfa. Bisa nggak kalau misalkan kotangan alfanya kita dari ini, dari panjang yang ini? Kalau dia ada tambahan gaya, setahu aku beda rumus lagi deh. Itu kalau misalnya dia nggak ada tambahan gaya, jadi cuma tangga sama normal doang. Oke. Sebentar, tunggu. Kalau misal 500 kotangan itu 3/4. Oke guys, mohon maaf. Aku nggak tahu abis ini dilanjutin di kayak gimana lagi. Cuma ya, aku dapetnya segini ya FG-nya. Nanti kalau aku sebentar. Ini FVNA NB. NA sama iya sih. Aku bingung nanti kalau misal ada jawaban yang lebih akurat, harusnya sih berupa angka ya. Cuma aku belum dapat. Nanti mungkin aku akan kasih tahu di grup. Oke. El Nino mau jelasin yang nomor 31? Boleh. Oke, siap. Ya, bentar aku ubah dulu ke GoodNotes. Oke, bentar ya. Aku matiin share screen-nya. Tekan presentasi. Nanti aku coba lagi. Bentar, share screen dulu ya. Lanjutkan. Oke. Tadi aku bahas nomor. Ini, jadi batang AB homogen memiliki massa 40 kg dengan panjang 3 meter. Batangnya tumpul seperti pada gambar. Nah, jadi kita tahu jarak C ke B itu 1 meter. Sedangkan jarak dari A ke C itu dia 3 meter. Oke, lanjut kita proyeksiin gayanya. Di sini kan berarti dia punya normal A. Lalu di sini dia punya C, dia juga punya normal C. Kemudian seorang anak dengan berat 250 Newton berjalan dari A ke B. Berarti anaknya di sekitar deket sini lah ya. Maka kita kasih W orangnya sama dengan 250 Newton. Nah, karena dia panjangnya 4 meter, 1 tambah 3, maka untuk lengan bebannya tinggal 1 tambah 3 bagi 2. 4 bagi 2, maka dia sama dengan, ini misal kita dapat W batang, tadi kan masanya 40 kg, maka 40, maka 40 kali 10 sama dengan 400 Newton. Lanjut, kan tadi bentar, 100 Newton 2 meter kan. Nah, kita tahu dari sini ke sini 2 meter karena total panjangnya 4 bagi 2. Enggak, sorry. Jadi totalnya 1,5 ya. 3 bagi 2, 1,5 meter. Sedangkan 4 bagi 2, dia 2 meter. Maka dari sini ke sini, dia 0,5 meter. Maka nanti jarak dari batang menuju poros itu 0,5 meter. Gitu. Nah, harusnya kita jadiin si tumpuan yang C sebagai poros. Berarti sigma tau sama dengan 0, maka tau dari kayu sama dengan tau dari orang.
Tadi kan kita tahu rumus torsi itu kan F kali R. Maka dia 40 kali 10, 400 dikali kayunya jarak ke titiknya 0,5. Sama dengan W orangnya tadi kan langsung diketahui nih, 250 Newton. Berarti kita tinggal tulis 250 dikali dengan X. Maka 200 sama dengan 250X. Maka X sama dengan 200 dibagi 250 sama dengan 4/5 meter. Nah, kan yang ditanya adalah jarak minimum anak dari titik B. Berarti jarak dari sininya. Maaf tadi. Aduh. Sekitar, maaf, ini kayak gini. Ini yang ditanya. Misalnya ini kita posisiin sebagai X. Nah, diketahui tadi kan panjang BC-nya 1 meter. Berarti 1 min X. Atau BC dikurangi dengan X. Sama dengan 1 dikurangi 4/5. Samain penyebut, ini di per 5. 5 dikurangi 1, 4. Sama dengan 1/5 meter. Berarti untuk jawaban yang A adalah 1/5 meter. Itu. Selanjutnya yang ditanya adalah gaya di C atau FC. Nah, untuk gaya di C sendiri, mana sih C? Nah, itu tuh kita jadiin itunya sebagai A-nya sebagai poros. Berarti kan 2 dikali dengan FC. Ini sigma tau sama dengan 0 ya. FC-nya kan nggak diketahuin. Habis itu nilai panjangnya 2. Sama dengan aku belum hitung ini tuh. Itu anaknya tetap di jarak segitu ya? Iya. Beratnya kan tadi anaknya 250 Newton. Dikali jaraknya berarti, sorry ini maksudnya tadi 2 ya. 2 meter. Berarti 2 tambah 1,5 itu 0,2 ya? 2,2, iya. 0,2. Berarti sama dengan 250 dikali 2,2. Oke. Maka 2FC sama dengan 250 kali 2,2, 550. Maka FC sama dengan 550 per 2. Dapat 275 Newton. Ntar, aku screenshot dulu ya. Oke. Aku share di chat. Oke, El Nino, kamu kalau nomor 34 udah belum? Kenapa? Nomor 34 udah belum? Belum nyoba sih. Belum. Ya. Bentar, aku juga mau coba dulu deh. Oh ya, aku izin duluan ya, Firman. Oh, oke deh. Oke, makasih banyak ya, El Nino. Oke, guys. Kalau gitu aku coba dulu kerjain nomor 34-nya. Tapi aku belum tentu dapat jawaban, cuma kita coba aja. Jadi di sini ada benda bebannya 5 kg. Berarti nanti WB-nya anggap aja 50 Newton. Terus tegangan talinya, batang AB horizontal. Ini berarti ke bawah juga ada 60 Newton.
dengan Excel di titik A. Oke. Kalau aku mikirnya di sini sigma tau sama dengan 0 kan ya. Terus bentar, ini T-nya juga harusnya ada, bentar. Tunggu. Di sini pasti, di sini harusnya ada ini nggak sih guys? NA. Terus di sini, aduh, cukup bingung. Kalau misalkan porosnya di A, berarti kan nanti di sini ada yang ngarahin ke bawah, terus T-nya ada T yang ke atas. Ini anggap ada alfa. Jadi nanti T-sin di sini. T-sin alfa. Berarti oke, T-sin alfa dikali 6, karena kan jaraknya dari sini ya. 6 sama dengan yang ke bawah itu 60 kali 3 ditambah 50 kali 6. Oke. Berarti T sin alfa dikali, atau enggak langsung aja, 60 kali ini 180 tambah 300 ya. Bagi 6. 6, 3, 6, 5. Berarti T sin alfa sama dengan 80. Oke. Cara kita tahu sin alfa gimana ya guys? Apa alfanya kita boleh sin alfa ya? Terus kita tahu di sini ada sudut. Sin berarti, bentar, 8 per miring. Ini aku nggak tahu, tapi semoga benar ya guys. Anggap sin alfanya segitu. Berarti T sama dengan 80 per 0,8. Nanti akan dapat 100 nggak sih? Berarti kan ini 800 per 8 ya. Ya, 100 Newton. Gitu aja kak guys. Aku nggak tahu benar atau nggak jawabannya. Tapi ini yang aku dapat untuk sekarang. Kira-kira ada lagi nggak ya? Ada yang mau ngasih saran? Kali aja ada yang udah dapet jawabannya. Atau beda jawabannya dengan aku. Soalnya itu yang aku dapat. Aku pakai sigma torsik intinya. Gimana guys? Oke. Ya udah kayaknya untuk hari ini itu aja physics session kali ini. Nanti untuk yang nomor ini nanti aku coba cari tahu lagi. Tapi untuk saat ini sampai situ aja dulu. Terima kasih yang udah join. Dan sampai jumpa di esok hari chemistry session yang akan dipimpin oleh Chania dan juga Milzam. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.